Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How is it going? I really hope that you are in a good condition. Ya, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan baik hari ini. Terima kasih bagi peserta yang sudah join dengan di webinar kami dengan topik yang menarik yaitu tips and trick scale up your. So, Mr. Rizky, regarding the topic that we are going to talk about today, kita sekarang akan membahas tentang TOEFL ya. Oke, bisa diceritakan dulu Pak sebelum kita masuk ke bagian main activity yang kita akan bahas ya di sini. Untuk Pak Rizky, bagaimana ceritanya perjalanannya Pak ya dari awal ikut tes TOEFL, mungkin di sini sudah berapa kali trial ya, lalu nanti pada akhirnya Bapak mendapatkan skor yang sangat tinggi yaitu 600 ya. Can you please tell me about your journey, your TOEFL journey? Oh iya, oke, boleh. Nah, jadi ini saya sharing aja ya, sharing pengalaman saya. Jadi bukan berarti saya menggurui teman-teman, dan mungkin dari teman-teman ada yang sudah dapat skornya itu lebih tinggi dari saya mungkin ya, seperti itu. Jadi saya di sini sharing saja ke teman-teman bagaimana perjalanan ya, seperti kata Pak Zul tadi, bagaimana cara mendapatkan skor TOEFL di atas 600 itu ya. Jadi pertama-tama teman-teman kalau misalnya mau skornya itu tinggi ya, kalau dari saya ya. Jadi apa yang saya lakukan ini, mungkin teman-teman bisa diadaptasi atau mungkin di adjust ya, atau disesuaikan sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Jadi pertama-tama memang saya udah senang bahasa Inggris dari kecil ya, dari SD dulu, SD kelas 4 ya. Jadi waktu pertama kali ada pelajaran bahasa Inggris di SD saya itu kelas 4 ya. Jadi teman-teman kelas 4 ya, ada pelajaran bahasa Inggris. Mungkin dari teman-teman ada yang kelas 1 udah dapat ya, kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu di SD saya itu baru kelas 4. Nah, jadi dulu masih sistemnya tuh masih catur ulang tuh, teman-teman, catur ulang. Jadi belum ada semester-semester seperti sekarang. Dulu sistemnya masih catur ulang. Seperti itu. Nah, karena memang dulu saya senang main Nintendo, dulu belum ada PlayStation ya. Dulu saya main Nintendo ya. Jadi di situ pasti saya nonton itu, kalau main itu ya ada ceritanya ya. Jadi kalau misalnya saya main nggak tahu ceritanya, jadi frustrasi juga gitu. Kalau nggak tahu ini maksudnya apa sih, ini maksudnya apa. Jadi saya main nggak cuma main gitu, saya mau tahu ini apa sih gitu, artinya apa. Jadi dulu kalau saya sambil main itu saya sering nanya itu sama my late aunt. Beliau sudah meninggal sekitar beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu ya. Jadi beliau itu adalah translator lah intinya. Jadi ini apa sih itu artinya, ini apa sih artinya, ini apa sih artinya, seperti itu. Terus kata bahasa Inggris yang pertama kali saya tanya itu the ya, the ya, the ya. Beliau bilang ini nggak ada artinya. Gimana nggak ada artinya, itu kan ada di kalimat ini. Emang nggak ada artinya sebenarnya, the itu ternyata setelah saya pelajari itu artikel kan. Artikel itu memang nggak ada artinya sebenarnya, itu cuma menyatakan kalau itu suatu hal yang definite gitu ya, kalau untuk the itu. Nah setelah itu ya saya jadi sering improve vocab ya. Paling banyak justru vocab saya yakin tuh lumayan banyak. Jadi kalau ditanya kelebihan saya di mana, itu kelebihan saya di vocab gitu. Karena vocab saya lumayan. Nah setelah itu pertama kali saya ngambil tes TOEFL nih Pak Zul, itu waktu saya SMA ya, SMA kelas 3 kalau nggak salah. Waktu itu ada sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang datang ke SMA saya. Mungkin dari teman-teman sini ada yang anak SMA 54 juga, mungkin bisa angkat tangan dulu nih, siapa tahu junior atau senior saya SMA 54 ya. Kalau ada ya, SMA 54 Rawa Bunga ya, yang belakang itu loh, belakang Premier itu. Dulu sama saya situ. Jadi ada yang datang waktu itu lembaga kursus bahasa Inggris, saya lupa namanya apa ya, lupa saya namanya. Dan dia itu menawarkan tes TOEFL prediction untuk siswa-siswa SMA yang ada di situ gitu. Jadi per kelas itu didatengin. Ditanya siapa nih yang mau ikut tes TOEFL. Saya sebagai orang yang suka bahasa Inggris saya merasa tertantang juga ya. Saya ikut. Dan saya lihat ternyata skor saya nggak gede-gede banget gitu, gede-gede banget. Jadi skor saya itu sekitar kalau nggak salah sih 413 atau 417 gitu waktu pertama kali saya ikut. Sekitarnya itulah, saya lupa, pokoknya antara 413 sampai 417 ya, skor pertama saya. Kalau teman-teman saya itu saya skornya tuh udah 450, ada yang 475, 480 dan sebagainya. Ternyata memang setelah saya trace itu ya mereka pada ikut kursus juga gitu. Jadi saya bilang wah ini ada yang sudah selangkah di depan gitu, tapi ya saya nggak ambil pusing, biarin aja nggak apa-apa gitu. Lagi pula kan masih belum diseriusin dulu ya, cuma ikut-ikut aja iseng-iseng. Dan ternyata setelah saya selesai SMA, saya ambil kuliahnya itu di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ini agak unik juga nih Pak Zul nih, kenapa saya bisa dapat pendidikan. Ya bagaimana Pak? Jadi sebenarnya tuh saya mau milih sastra Pak Zul.
Oh, sastra. Saya memilih Oke. sastra, tapi ternyata saya salah masukin nomor, Pak. Salah masukin nomor. Oke. Jadi pas saya salah masukin nomor itu, jadi kepilihnya yang pendidikan. Jadi nggak apa-apa. Pendidikan. Ya. Jadi saya dari kasih tahu waktu dulu kan, Pak ini Rizky ini kalau misalnya mau ikut pendidikan itu, ijazahnya ada 2. Nah, dulu masih ada akta 4 ya. Sekarang akta 4 kayaknya sih udah nggak ada ya. Ada akta 4 dulu, akta mengajar 4 namanya. Seperti itu. Yang saya ikut sebelum masuk kuliah itu ada tes lagi TOEIC gitu ya. Nilai saya sih 473 kalau nggak salah 473. Setelah lulus saya ikut lagi TOEIC dan itu UNJ itu dulu ya, saya kuliah di UNJ ya, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris S1. Mungkin teman-teman ada yang di sini senior saya atau yang junior saya ya. Seperti itu, mungkin tahu ya UNJ. Nah, itu dulu masih ada syarat kelulusan Pak Zul. Jadi kalau belum nilai TOEIC-nya itu 450 ya, itu dibagi rata semua. Mau itu jurusan pendidikan bahasa Inggris, mau itu jurusan olahraga, mau itu jurusan teknik, jurusan sosiologi, MIPA dan sebagainya, semua dipukul rata Pak. Jadi 450 ya. Dan saya lihat tuh banyak yang nggak lulus, Bahkan teman saya yang memang speakingnya bagus pun, presentasinya bagus, ada yang nggak lulus Pak. Ada yang nilainya di bawah 400, 390-an. Gitu. Tapi alhamdulillah pas saya ngambil itu ternyata dapat 500 sekian, 500 di bawah 510 dari 507 atau sekitaran 510 dah pokoknya seperti itu. Jadi ini tentang TOEFL ya. Nah pertama-tama nih saya mau sharing dulu gimana cara bacanya dulu ya. Rata-rata kan orang bilang, ada yang bilang TOEFL, ada yang bilang TOEFL. Yang benar itu cara bacanya TOEFL. Jadi jangan ada yang bacanya TOEFL ya, atau TEFL atau apa namanya ya, yang lain-lain lah ya. Yang penting intinya itu dibaca itu TOEFL. Nah jadi TOEFL ini apa? Kita langsung pindah ke slide berikutnya. Ini profil saya dulu. Nah, apa-apa ya, saya kenalin diri sendiri juga ya, sekalian promosi. Oke, jadi nama saya M. Rizky Wirabrata ya. Kalau misalnya RM itu Raden Muhammad. Sering salah Pak rumah makan Pak, teman-teman ya. Gitu. Ada Gojek ke rumah saya Pak nganterin. Ini bukan restoran nih, namanya RM lah. Bukan, itu Raden Muhammad itu saya bilang. Sering salah itu berapa kali itu saya kalau ada yang ngirimin paket sih. Jadi saya ada beberapa sosmed ya di situ. Ada Facebook, Twitter, tapi saya aktifnya di IG doang sih rata-rata. Kalau yang lain nggak terlalu aktif saya. Oke, terus agenda ini ya, agenda pada hari itu ada introduction dulu. Jadi kita mau kenalan sih sama TOEFL ini. Kemudian TOEFL itu buat apa aja? Kemudian overview itu ya seperti pembahasan singkat ya. TOEFL itu secara garis besar itu bagaimana. Kemudian nanti kita akan bahas sedikit ya tentang listening, structure, sama reading. Dan nanti teman-teman akan saya berikan kesempatan untuk ikutan praktek di bagian structure ya. Kenapa listening sama reading nggak saya bahas? Nah, karena apa? Pertama, teman-teman, kalau listening itu kan harus ada audionya ya teman-teman ya. Seringkali saya mengajar, kalau saya putar audio, Pak, di saya nggak kedengeran. Kata murid saya itu Pak, Bapak Ibu ya teman-teman. Pak, ini nggak kedengeran Pak. Oke, saya putar lagi, nggak kedengeran. Sementara ada yang lain juga kedengeran. Nah, jadi kan ada yang kedengeran, ada yang nggak kedengeran. Jadi takutnya malah waktunya habis untuk kendala teknis. Gitu. Jadi kita skip aja. Tapi saya nggak akan benar-benar men-skip sesi listening ini, nggak. Saya akan berikan sedikit tips ya, atau tricks untuk menghadapi listening. Kemudian yang reading kenapa saya skip? Nah ini mah udah jelas sekali Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Ini kan kalau reading itu mau nggak mau ya, teman-teman ya, kita harus baca ya. Nah, takutnya waktunya habisnya dibaca itu. Jadi nanti untuk reading ini teman-teman baca sendiri gitu. Saya kasih tipsnya, teman-teman silakan praktikkan sendiri di rumah. Mumpung lagi pandemi nggak kemana-mana, silakan baca. Kalau masih ada kuota, itu saya sering banget tuh. Kuota itu kalau saya tuh habisnya biasanya buat googling, saya baca-baca sejarah orang-orang, baca-baca sejarah yang lagi saya pengen aja gitu kan. Sekarang tuh saya lagi senang main Dynasty Warriors. Ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu Dynasty Warriors itu. Terus saya lagi senang tuh. Terus saya baca-baca sejarah Cina, saya baca seperti itu. Ya buat nambah vocab aja sih. Apapun bacaannya yang penting tambah vocab gitu. Lanjut. Nah, di sini ada pertama-tama ada perbandingan dulu nih teman-teman. Ini nggak semua tesnya ya teman-teman ya. Ini nggak, pencet. Ini nggak semua international test ada di sini. Ini cuma sebagian saja. Jadi saya ambil tiga saja. Yang pertama itu IELTS ya. Yang kedua itu TOEIC. Yang ketiga itu adalah TOEFL. Nah, pertama-tama kita bahas dari IELTS dulu nih, paling sebelah kiri ini. IELTS itu adalah salah satu tes
ya untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Apa bedanya dengan yang lain? Kalau IELTS itu dia ada 3 jenis ya. Ya, kalau yang setahu saya general yang biasa ya, general yang umum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau mengecek aja ya kemampuannya itu pakai general. Kalau akademik itu untuk beasiswa ya, beasiswa. Biasanya sih kalau IELTS itu untuk Australia, and then biasanya UK ya, United Kingdom. Kemudian kalau yang terakhir itu ada UKVI. UKVI itu untuk visa ya, visa ke UK biasanya begitu. Kemudian bedanya apa? IELTS itu mengcover 4 skill dari speaking, kemudian listening, reading, dan writing. Itu semua di-cover semua di IELTS. Kalau misalnya teman-teman nanya, Mister kok grammarnya nggak ada? Ya grammarnya itu udah jadi satu di situ. Grammarnya satu di situ dia. Nah, jadi misalnya teman-teman lagi mengerjakan writing, itu grammarnya dihitung teman-teman. Misalnya teman-teman salah nih, harusnya kan displaces is, harusnya kan are tuh, displaces, misalnya displaces are, itu teman-teman displaces is, salah itu dihitung teman-teman, grammarnya dihitung di situ, semuanya dihitung. Jadi walaupun cuma beda is sama are, teman-teman bilang we have three library, harusnya kan libraries ya, itu kehitung salah tuh, itu fatal tuh kalau begitu. Nah itu kejamnya kalau IELTS itu di situ. Jadi semuanya tuh grammar segala macam tuh diintegrasikan di 4 skills. Bahkan speakingnya pun grammarnya juga berpengaruh. Seperti itu. Yang jelas lebih susah dari TOEFL. Kalau cost-nya itu harganya, ini hitungan dolar ya. Jadi kalau dolar naik itu ya harganya pasti naik. Kalau yang akademik itu kurang lebih 2,9 juta ya, 2,9 juta. Kemudian kalau UKVI itu yang 3,4 juta. Nah, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman butuh yang mana. Dan ini nggak bisa langsung simsalabim sebelum hari tes daftar, nggak bisa ya, harus daftar itu jauh-jauh hari dulu. Nggak bisa langsung daftar sebelum harinya. Kemudian yang kedua itu TOEIC ya. TOEIC itu biasanya untuk pekerjaan ya. Biasanya sih ada lembaga-lembaga atau institusi khusus yang mensyaratkan calon-calon pekerjanya itu untuk memiliki sertifikat TOEIC. Harganya itu juga nggak jauh beda dari TOEFL ya. Sekitaran 500 ribuan. Ya. Kalau TOEIC itu sudah ada yang online, teman-teman. TOEIC itu sudah ada yang online, tapi kalau IELTS belum ada yang online. Ya. Itu bedanya tuh. IELTS belum ada yang online. TOEIC dan TOEFL sudah ada yang online. Kalau misalnya IELTS itu apakah ada yang berbentuk lain selain paper and pencil? Ada, pakai komputer, tapi tetap belum ada yang online. Jadi harus datang teman-teman tuh ke testing center. Kemudian untuk yang TOEFL itu ada TOEFL IBT sama ITP ya. Kalau untuk yang kita bahas hari ini itu yang ITP saja. Kalau yang IBT itu belum ya. Karena IBT itu kurang lebih sih saingannya IELTS ini nih. Bedanya kalau IELTS itu dia yang pertama kali membuat soalnya atau mengeluarkan itu Cambridge. Kalau TOEFL itu ya dari ETS ya. Seperti itu. Jadi TOEFL itu keluaran Amerika, IELTS itu keluaran UK gitu. Kalau mau teman-teman mau ngambil salah satu ya dilihat dulu kira-kira institusi yang mau teman-teman masukin itu mintanya apa. Jangan ambil IBT ambil aja IBT. Ternyata mintanya IELTS, ya nggak bisa gitu. Jadi nggak sembarangan institusi itu mereka mengkonversi teman-teman, nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau misalnya dimintanya TOEFL prediction, ya udah ambil TOEFL ITP yang prediction, jangan ambil TOEFL IBT karena ya nggak sesuai syarat. Biasanya tuh kalau ada yang begitu-gitu tuh nggak lolos tes administrasi tuh, begitu. Kalau di PNS ya, CPNS itu biasanya begitu. Dimintanya tes TOEFL ITP, ngasih TOEFL prediction, yang nggak lolos ya. Seperti itu. Walaupun TOEFL prediction itu 650 ya nggak lolos ya, karena dimintanya ya ITP. Itu harus saklek lah itu. Itu nggak bisa main sembarangan konversi ya. Tergantung memang dia itu mintanya apa. Biasanya TOEFL itu untuk scholarship atau pekerjaan juga ya. Scholarship itu seperti LPDP. Ini yang terakhir saya baca ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada perubahan lagi saya belum baca lagi. Yang terakhir saya baca itu TOEFL ITP itu bisa dipakai untuk beasiswa LPDP dalam negeri saja ya, dalam negeri saja. Kalau untuk luar negeri biasanya dia minta IELTS, TOEFL IBT atau tes yang Pearson itu teman-teman. Itu yang Pearson itu baru tuh buat saya itu baru yang Pearson ya. Biasanya minta yang Pearson yang PTE kalau nggak salah namanya. Jadi nanti teman-teman bisa cari sendiri tuh tentang Pearson itu. Kemudian IBT itu 4 skill semuanya. Kalau ITP itu ada listening, structure, sama reading. Kalau cost ITP-nya itu 500 sampai 600-an. Ini macam-macam nih. Per institusi itu beda harga ya. Kalau kita berapa Zul? Saya lupa Pak.
575 ya Pak? Ya nggak Pak? Ya 575 ya 575 gitu. Kalau untuk yang cost IBT itu 2,9 juta. Lagi-lagi harus pesan dari awal-awal, dari sebelumnya, jauh-jauh hari. Itu nggak bisa langsung pesan sehari sebelumnya. Sama tuh ITP juga nggak bisa sehari sebelumnya. Karena harus didaftarkan dulu. Bahkan ada ITP online sekarang nih. Nah, bedanya apa nih? Ada IBT sama ITP online. Beda formatnya aja sebenarnya sih. Kalau IBT itu kan dia formatnya ada 4 skills tuh. Listening, speaking, reading, writing ya. Skornya pun beda, saya lupa tuh IBT skornya. Mungkin nanti saya cek lagi ya. Kalau ITP itu kan tadi saya bilang sampai 677 ya. Bedanya di situ sih. Kalau yang ITP online itu banyak persyaratannya, teman-teman. Pertama, yang jelas sudah pasti koneksi internet. Nah, jangan sampai koneksi internetnya itu yang tersendat-sendat. Ya. Kamera harus nyala, teman-teman. Kamera mati, tes teman-teman akan di-pause. Tenang aja, di-pause itu bukan berarti di-kill, enggak. Di-pause, jadi teman-teman benerin dulu kameranya. Kalau sudah benar, silahkan masuk lagi. Nanti teman-teman akan mengulang sesuai dengan tempat atau soal yang tadi teman-teman mati. Nah, soalnya itu gimana? Gitu. Itu untuk yang ITP ya, online ya. Dan kalau saya masih ingat itu, ada satu internet provider yang di-ban sama ITP. Nah, apa itu ya? Nanti kalau teman-teman ikut ITP di NEC akan kami beritahu. Itu masih rahasia ya, Pak Zul ya. Oke, lanjut. Sampai sini saya lanjutin dulu ya. TOEFL ya. TOEFL itu kepanjangan atau singkatan dari Test of English as Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, maksudnya apa itu bahasa asing? Foreign language. Jadi ada istilah namanya second language, ada istilah foreign language. Kalau second language itu adalah bahasa kedua. Kalau bahasa Indonesia itu ya udah bahasa satu-satunya aja. Nggak bisa ada bahasa kedua di Indonesia, nggak bisa. Udah ada ketentuannya di undang-undang. Jadi kalau misalnya teman-teman mengharapkan, wah Singapura ini kan bahasa Inggrisnya bisa nih jadi bahasa kedua nih. Atau Malaysia deh, bahasa Melayu mau bahasa Inggris. Indonesia nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu dia. Jadi itu sudah ada di undang-undang, cuma boleh ada satu bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Tidak boleh nambah yang lain lagi. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pelajari ya, bukannya nggak boleh, pasti boleh-boleh banget ya. Teman-teman mau pelajari bahasa Inggris, bahasa Jepang, ya, bahasa Prancis ya. Semakin banyak bahasa yang dipelajari ya, semakin bagus juga teman-teman kalau mau punya relasi dari orang-orang luar. Ya, like my sister ya. My sister now she speaks two languages. Sorry, 3 languages. Indonesia, English, and Japanese. Seperti itu. Sekarang dia itu kerja online di perusahaan Malaysia ya. Gajinya ringgit ya. Gitu. Oke. Now we will move on to the next slide. Oke. Nah, ini sering banget ditanya ini. Hampir setiap hari ya, setiap saat saya sering ditanyakan pertanyaan yang ini nih. Jadi teman-teman diperhatikan, ada 3 jenis TOEFL yang ditanyakan ke saya. 1, TOEFL ITP online, TOEFL prediction, sama TOEFL ITP offline. Bedanya apa? Saya mulai dari TOEFL ITP offline dulu ya. TOEFL ITP offline adalah TOEFL ITP yang dilaksanakan secara luring atau offline. Maksudnya bagaimana? Menggunakan paper and pencil. Jadi pakai kertas tuh, teman-teman. Gambar jawaban, pakai booklet, dikerjain. Teman-teman datang ke test center, kayak NEC misalnya. Datang, mengerjakan soal TOEFL ITP. Bagaimana misalkan ini pandemi, bisa nggak pakai TOEFL ITP? Tergantung institusinya. Kalau NEC sekarang masih belum nih, soalnya masih mengerikan juga nih, teman-teman ya. Pandemi lagi memakan banyak korban nih. Jadi jangan ambil resiko deh kalau saran saya ya, mengikuti yang TOEFL yang offline. Kalau bisa yang online, kenapa yang offline? Begitu. Demi keselamatan juga, teman-teman. Karena kalau offline pun itu protokol kesehatannya ketat ya. Satu ruangan itu cuma boleh ada sekitar di bawah 10 orang. Nggak boleh banyak-banyak lah. Karena takutnya nular. Begitu. Kemudian bedanya dengan yang online apa? Kalau online sama aja formatnya dengan TOEFL ITP offline, tapi dia lakukan secara online. Di rumah teman-teman pun bisa. Di rumah teman-teman bisa. Jadi formatnya sama, listening, structure, reading, sama aja format. Bedanya cuman di penggunaan ininya aja, tempatnya. Bisa di rumah, online, sama offline teman-teman harus datang. Kalau yang prediction itu bedanya apa? Prediction itu adalah TOEFL ITP ya, yang soalnya itu dikeluarkan oleh institusi atau tempat kursus atau ya bisa bilang institusi pendidikan lah gitu. Jadi ini soalnya itu bukan standar dari TOEFL Amerika, teman-teman. Ya. Jadi itu ya standar dari institusi tersebut. Kalau TOEFL prediction begitu. Sertifikatnya pun sertifikat institusi.
Ya, jadi bukan sertifikat TOEFL ITP, bukan. Jadi kalau misalnya ada yang minta TOEFL ITP sertifikat, teman-teman tidak bisa memberikan sertifikat TOEFL prediction, tidak bisa. Tidak bisa, itu mutlak. Kalau diminta tes TOEFL ITP sertifikat, kasih yang TOEFL ITP. Jangan kasih yang prediction. Bagaimana kalau yang online? Ya online itu pasti sertifikatnya sama dengan yang ITP offline, sama. Cuman beda offline sama online. Begitu. Kemudian dari segi harga pun berbeda. Ya, yang jelas TOEFL ITP offline dan online itu ya pasti lebih mahal ya, karena dia resmi dari USA. Bahkan itu pernah nih kami ngambil soal ke bandara gitu, masih impor gitu. Soalnya itu impor gitu. Oke. Lanjut. Oh ya, satu lagi saya udah kelupaan tadi ya. Masa berlakunya ya. Kalau TOEFL prediction kalau TOEFL prediction NEC itu masa berlakunya adalah 1 tahun. 1 tahun. Kemudian untuk TOEFL ITP, sertifikatnya itu berlaku 2 tahun. Itu setiap institusi itu punya konsiderasi atau pertimbangan masing-masing. Pertimbangannya adalah kemampuan bahasa Inggris orang itu selalu bertambah atau mungkin selalu berubah ya, fluktuatif ya. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang berkurang. Bayangkan saja kalau dalam jangka waktu setahun itu teman-teman nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali atau melupakan bahasa Inggris ya, atau nggak pernah kontak dengan apapun yang berbau bahasa Inggris, kemungkinan besar menurut teori language acquisition itu ya, itu skornya itu akan turun gitu, atau kemampuannya itu akan turun. Nah, ini sesi-sesi di TOEFL ya, itu ada 3 sih teman-teman, yang seperti yang saya bilang tadi. Pertama itu ada listening comprehension, waktunya itu 35 menit, soalnya itu 50 ya. 35 menit, soalnya 50 ya. Yang kedua, structure and written expressions itu soalnya itu ada 40 teman-teman, ada 40. Waktunya sedikit, cuma 25. Nah, ini hati-hati di sini, teman-teman. Jadi bukan berarti yang soal itu jumlahnya sedikit, itu gampang, teman-teman. Belum tentu. Waktunya itu sangat sedikit. Jadi, teman-teman, selain harus berpikir cepat di structure ini, juga harus memperhatikan waktunya juga ya, pikir cepat. Kemudian waktunya itu diperhatiin juga. Kalau di TOEFL ITP online itu ada di pojok sebelah kanan tuh ada waktunya tuh countdown. Itu malah bikin stres, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya sedang mengerjakan TOEFL ITP online, jangan melihat countdown timernya ya. Atau kalau misalnya sekali-kali aja deh, jangan satu soal. Misalnya udah berapa detik, teman-teman masih bingung, lihat itu timer. Masih soal yang sama, ya, bolak-balik lihat timer. Nah, itu malah kagak dapat tuh jawabannya. Udah lewatin aja gitu. Ya, jadi malah pusing nanti. Udah nggak apa-apa, nggak usah melihat terlalu sering ya. Sekali-sekali aja gitu, sekali-sekali aja. Yang terakhir itu reading. Nah, menurut saya reading ini harus benar-benar punya time management. Waktunya banyak ya, atau panjang ya, 55 menit, tapi soalnya 50. Soal 50. Dan itu banyak sekali, ada 5 paket reading ya, ada 5 paket reading. Satu paket readingnya itu terdiri atas 9 sampai 12 soal sih kalau nggak salah. 9 sampai 12 soal. Jadi satu bacaan soalnya itu bisa 9 sampai 12. Tergantung teman-teman nanti dapatnya yang mana gitu. Hati-hati banget ini kalau reading ini. Jangan sampai karena kehabisan waktu teman-teman skornya itu malah tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Lanjut. Yang mulai dari listening dulu ya. Jadi listening itu ada tiga part ya. Yang pertama itu short conversation, yang kedua itu long conversation, yang terakhir itu long talks. Apa bedanya? Short conversation itu adalah percakapan singkat. Jadi cuma A, B saja. Si A bilang, how are you today? B bilang, I'm fine, thanks. What does the man mean? Begitu, teman-teman. Tapi soalnya nggak akan segampang how are you today, I'm fine. Nggak akan segampang itu. Kalau segampang itu mah bukan tes TOEFL namanya ya. Begitu. Ya, pokoknya intinya begitu. Satu orang ngomong, orang lainnya menanggapi. Gitu. Langsung kalimat legendaris ya, what does the man mean? Nah, itu akrab banget tuh kita, what does the man mean? Dari dulu SMP, SMA sering banget dengar. What does the man mean? Gitu. Kemudian lanjut. Mulai dari yang lebih singkat dulu ya Pak? Iya, betul Pak. Kalau menurut teorinya nih Pak, teori di bukunya itu dia bilang soal TOEFL itu selalu ya dari yang soal yang paling mudah ke yang paling sulit. Kalau menurut teorinya berarti nomor 1 listening itu paling mudah, nomor 50 reading itu paling susah. Kalau menurut teorinya kan begitu sih Pak. Jadi tingkat kesulitannya makin kesini makin meningkat ya Pak? Iya, gitu. Oke, lanjut ke long conversation.
Nah, ini percakapannya kayak seperti di film ya. Jadi kalau teman-teman suka nonton film ya, bukan film Korea atau film yang lain ya, film bahasa Inggris ya, itu sama teman-teman akan sangat-sangat diuntungkan di bagian ini. Karena kalau teman-teman bisa dapat tuh main idenya langsung sambil dengar, oh itu udah mantep banget itu. Cepet banget tuh pasti teman ini. Yang terakhir itu long talks. Ini dengerin orang ngomong sendirian. Dengerin orang ngomong sendirian. Yang ini bisa, apa ya namanya ya, kadang-kadang bisa buat orang bingung juga gitu, karena cuma satu orang yang ngomong. Atau kebalikannya, karena dua orang ngomong jadi bingung ya. Mungkin ini tergantung sama situasi si peserta aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi sih long talks itu lebih mudah gitu. Kalau menurut saya. Kemudian ada satu ciri ya, pasti nanti kalau ada dua orang yang berbicara itu speakernya itu cewek cowok, cewek cowok untuk mencegah suara yang sama. Karena tuh saya pernah tuh teman-teman, waktu saya kuliah itu kan saya bikin soal tuh buat ujian anak-anak ya. Teman saya kan cowok ya, ada cowok yang cewek, tapi saya minta itu yang cowok waktu itu. Saya yang diminta itu. Jadi speakernya pas saya ngomong, pasti dengerin ke siswanya ngeluh. Mister, ini yang ngomong ada berapa orang? Nah, begitu. Kalau yang soal tokohnya pasti dia ada dua orang, cewek cowoknya. Ini sekarangnya begitu. Kalau aksen bagaimana aksen? Aksennya aksen Amerika. Nggak akan yang aksen aneh-aneh ya. Udah Amerika, nggak usah apa namanya aneh-aneh. Kecuali kalau IELTS tuh, aduh, aksennya itu macam-macam dah. Kalau ini Amerika aja udah. Ya memang kalau untuk listening challenge kita adalah ya itu ya harus deal with accent, pronunciation ya. Oke, di situ mengetes gimana sih kita bisa menangkap apa yang diucapkan ya, yang kita dengar, idenya apa. Nah, bicara tentang menangkap idea di sini saat mengerjakan soal TOEFL khususnya pada bagian listening comprehension, apakah diperbolehkan untuk ya let's say membuat catatan gitu, Pak? Oke. Sejak tahun 2010 atau 2000 berapa saya lupa ya. Itu boleh Pak, mencatat Pak. Mencatat. Okay. Dan kalau misalnya sebentar ya, saya cari nggak ada clear holder, saya nggak mudah clear holder di sini. Jadi kalau misalnya TOEFL ITP online itu bolehnya pakai clear holder. Clear holder itu ya seperti map plastik itu. Mungkin Pak Sul ada nggak Pak? Tunjukin Pak di kamera kalau ada Pak. Oh, yang transparan ya Pak ya? Iya, transparan itu. Oke, baik. Nah, itu di situ Pak. Dan itu ditunjukin tuh ke kamera. Nih, saya punya clear holder. Setelah selesai, dihapus. Itu kalau online. Kalau offline, silahkan coret-coret di bukletnya. Coret-coret di buklet, coret-coret aja itu buklet. Selama itu bukan di bagian selain listening. Ya. Jadi kalau di bagian structure coret-coret nggak boleh. Di bagian listeningnya aja coret-coret begitu. Oke, jadi diperbolehkan ya Pak ya? Karena boleh, mungkin ya kita tidak mau miss out on the the ideas of the talks or the conversation dari audio tersebut. Oke Pak, ya terima kasih. Lanjut Pak. Ya. Satu lagi Pak, mungkin tadi saya nambahin dikit yang coret-coret tadi. Kadang ada orang yang nggak mau pakai coret-coretan. Nanya ke saya, Pak, Mister, ini saya kalau nggak pakai coret-coretan boleh nggak? Silakan. Itu pilihan aja sih, optional itu. Boleh pakai, boleh nggak. Terserah teman-teman. Mau pakai silakan, nggak, ya udah nggak apa-apa. Karena saya tanya-tanyain ya teman-teman ada yang udah pernah ikut itu, Mister ini ribet, nyatet juga, dengar juga. Saya langsung dengar, langsung jawab aja. Ada yang begitu, ada. Tapi ada juga yang sambil dengar terus sambil nyatet, bisa dia bikin poin-poin itu jago banget tuh. Saya pernah ngawas tuh ada orang bikin poin-poin gitu Pak, jago banget Pak, beneran bikin poin, rapi banget tulisannya kan. Wah, ini orang keren juga nih. Karena saya kalau ngawas itu harus ini Pak, harus keliling, nggak boleh cuma diam di depan doang, kan harus muter gitu. Emang SOP-nya begitu. Saya ngeliat kan, wah keren juga nih, ngintip-ngintip dikit gitu kan, karena dia jelas banget tuh di situ. Seperti itu sih. Oke, beda-beda mungkin Pak ya, ada yang lebih nyaman fokus 100% pada ya pendengaran ya, ada yang memang dia bisa membagi bisa membuat catatan atau menulis apa yang dia dengarkan ya. Ya, betul. Oke, Pak. Saya move pindah ke yang selanjutnya. Oke, ini ada yang structure. Nah, kalau kata orang-orang sih ini yang susah ya, atau pressure-nya si TOEFL itu di sini. Betul ya, betul. Pressure-nya itu di sini. Kalau teman-teman belum biasa dengan grammar, itu di sini pressure banget, teman-teman. Pressure banget. Tapi kalau teman-teman udah biasa banget ya dengan bahasa Inggris ya, ini gampang banget, teman-teman. Gampang banget, udah tinggal tak selesai bener semua gitu. Seperti itu. Tapi ngerjainnya cepat kan. Misalnya he titik-titik a student. Pilihannya is, am, are, were. Is jawabannya A gitu. Udah A begitu. Kalau misalnya
ngerti ya atau gampang itu ya, ini cepet banget. Tapi yang paling susahnya itu yang bagian dari nomor 16 sampai nomor 40 itu lumayan sulit itu teman-teman, karena teman-teman harus memilih error analysis itu adalah bukan jawaban ya sebenarnya ya. Lebih ke arah mana frasa atau kata yang salah atau tidak sesuai di kalimat tersebut. Jadi nanti akan ada satu kalimat, ada yang disalah-salahin itu di kalimat itu, entah itu subjek yang nggak dikasih s ya kalau yang plural ya, atau mungkin verbnya yang present tense itu, simple present tense itu dikasih ing sama dia ya, harusnya has malah having. Kemudian harusnya pakai connector because tapi dikasihnya malah misalnya yang lain misalnya gitu. Yang paling sering sih singular plural, bahkan ada yang lebih jahatnya lagi nih soalnya itu dibalik teman-teman. Dibalik, dan itu banyak yang nggak nyadar, banyak banget yang nggak nyadar ya. Red ya, contohnya gini, red car dibalik kemudian di car red gitu. Itu tapi kalau yang ini nggak akan semudah itu, nggak pasti antara adjektif sama si noun itu dibalik. Itu jahat banget soalnya kayak gitu. Itu pasti banyak banget yang kejebak, Pak. Banyak banget yang kejebak. Murid-murid saya banyak yang kejebak. Udah dia ngeliatin ini yang salah yang mana nih, A B C D itu, ini benar, ini grammarnya benar, ini ejaannya benar. Ternyata salah cuma karena dia noun sama adjektifnya itu dibalik. Harusnya red car jadi car red gitu. Itu banyak banget tuh. Itu kalau saya berarti soal yang jahat itu, karena di materi TOEFL itu skill yang gitu sih nggak dijelaskan secara eksplisit ya, yang membalikan itu ya. Tapi itu memang udah kemampuan dasar sih, kayak kemampuan dasar peserta gitu sih kalau itu. Itu error analysis. Kalau multiple choices sih relatif ya, bisa dihandle Pak. Error analysis ini. Oke. Ya, berarti di sini prinsipnya kita tahu ya Pak ya, struktur dari sebuah kalimat ya. Satu kesatuan itu apa. Jadi kita cari yang hilang, untuk yang error analysis kita identifikasi yang mana yang salah ya Pak. Betul. Seperti itu. Saya bahas dikit aja kali ini ya. Ada yang reading, listening, oke. Kemudian ada yang structure nih, nggak ada yang sulitan nih kayaknya di sini nih. Nah, nggak apa-apa. Ada beberapa sih yang bilang karena udah capek nih dari Sania nih. Okay. My energy in chapters 1 and 2. My eyes getting tired to finish the last chapter. Yes. Betul sekali ya. Betul sekali ya. Memang itu betul Pak. Jadi udah capek duluan di listening sama structure. Listening capek dengar, structure capek mikir, sampai reading harus suruh baca lagi. Nah, baca lagi. Endurance-nya tuh. Nah, maka dari itu nih sini ada beberapa tips nih. Yang pertama, di sini langsung saja kayak kita lihat nih ya, ada sleep well and eat well. Jadi jangan cuma belajarnya aja, tapi tolong kondisi badannya diperhatikan. Sleep well and eat well before the test. Tidur yang cukup gitu. Karena saya pernah nih Pak ngawas TOEFL, itu saya begadang, tidur jam 3. Ngawas TOEFL tuh ngantuk banget. Jadi saya nggak bertahan untuk tidak duduk, karena kalau duduk saya pasti tiduran, begitu. Jadi saya berdiri, jadi sambil jalan-jalan untuk mengatasi rasa ngantuk. Jadi jalan-jalan aja. Jalan-jalan selama bukan listening sih nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kalau listening, kalau jalan-jalan itu mengganggu banget gitu, karena suara langkah kaki gitu. Soalnya kalau langkah kita tuh kayak Avatar Aang Pak. Kayak Avatar Aang, dia langkahnya tuh nggak kerasa Pak, kayak terbang gitu Pak. Nah, iya. Gitu. Jadi terdistraksi ya Pak ya dengan hal tersebut. Oke. Nah, jadi body and mind harus balance ya. Pikirannya kita harus ya tenang ya, dengan fisik kita juga yang harus prima juga ya saat mengerjakan tes. Oke, terus jangan pernah stuck ya. Jadi kalau udah satu nomor stuck, ya pindah aja ke nomor yang lain ya. Pindah aja nomor lain. Misalnya yang structure nomor 1 tuh stuck, ya udah pindah ke nomor 2. Belum tentu kalau nomor 1 itu teman-teman nggak bisa ngajain, nomor 2 juga nggak bisa ngajain, belum tentu. Ya. Untuk foto session sudah selesai. Terima kasih partisipasinya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Oke, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar sesuatu yang baru ya tentang TOEFL Test, dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kami selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya ya. Okay, I think that's all for today. Thank you so much, Mr. Rizky, for your knowledge and insight. Yeah, it's really helpful for us. Thank you so much. Inshallah, we will meet each other again on the next occasion. Yeah. Okay. Sure. Right. Thank you so much, everyone. Terima kasih sudah bergabung. Let's finish today's activity by reciting Hamdalah, Alhamdulillah.